Saskia. Gue sekolah di Harapan Bangsa. Gue kelas 12. Di sekolah, gue cukup aktif untuk ikut berbagai macam kegiatan, kayak eskul, OSIS, dan lainnya. Di sekolah, gue juga dikenal banyak orang. Katanya sih gue anak kesayangan guru. Ya, make sense, cara gue kan pintar. Di sekolah, gue punya banyak teman, tapi yang se-circle sama gue ya cuma Milly dan Kay. Mungkin karena kita punya humor yang sama. Siang ini kayak biasa, kita bertiga ke kantin buat makan siang. Seperti biasanya, gue sama teman-teman gue pesen makanan yang biasa kita beli. Udah pada ngerjain tugas dari Desinta belum? Serius ada tugas? Kok gue gak tahu sih? Kamu udah belum? Pakai nanya, belum lah. Ini makan. Biasaan tapi jujur ya, gue tuh kalau ada tugas dari beliau kayak males banget sumpah buat kerjain. Iya. Terus kayak dia tuh jarang aktif ya kan. Masih tugasnya baik banget lagi kalau masuk. Gak boleh ngeliat dulu, gak baik. Kalau mau ngeliat tugas yang gue aja tuh udah beres. Gak bayar kan? Satu mangkok bayar boleh. Kasih. Bel masuk pun berbunyi. Siswa dan siswi pun mulai berhamburan masuk ke kelas. Sesuai janjinya, Saskia memberikan tugasnya pada Kay dan Milly dan tepat sasaran. Butari datang terlambat dan sepertinya mereka berdua selamat dari hukuman karena tidak mengerjakan tugas. Lambat laun, siang pun berubah menjadi sore. Nampak beberapa siswa dan siswi mulai keluar dari kelas masing-masing. Meskipun ada beberapa siswa dan siswi yang masih di kelas, entah karena piket atau masih ingin bermain-main di dalamnya. Saski dan kedua temannya berjalan menyusuri lapangan di tengah ramainya hiruk-pikuk di sekolahan ini. Kayaknya udah minta jemput Jakarta. Belum nih. Kata gue mah sekarang aja. Udah sabar ya. Iya, jadi mau buka apa? Gue belum tahu. Coba kayak ini lihat dulu deh. Halo? Jelas dong. Siapa tahu gak sih? Yes. Udah. Loh, kalian gak pulang dulu? Kan mau ke toko baju dulu. Katanya dia ada pesan. Kok gue gak tahu sih? Gue gak diajak. Gue tinggalin dulu. Dulu santai. Terus gue mau ngajak. Cuman kita tahu kalau itu kurang suka sama mereka. Iya, jadinya kita berdua. Lain kali aja ya, kita kesana bertiga. Mudah, bertemu dulu. Hai. Udah, gue sendiri lagi. Dia sama Mili tuh kayak lupa kalau belum temennya juga. Dari tadi ngomong berdua terus sama Mili. Kamu lah, bazar sama siapa sih? Sherlock Holmes. Gue kayak gak ada aja. Oke, Mbak, sih aja cari Mil aja. Ya nih, kayaknya hujan. Tunggu sih kok nggak bareng sama Mili. Mereka mau kita pulang. Mereka ngajak aku, jahat banget. Ya mereka tahu kalau misalkan gue itu kurang suka sama tempat kayak gitu, jadi nggak ngajak. Ya Elvis ajak lo lah, tapi dia nggak mau sama sih. Kalau tempat malu itu, maksud gue tuh kayak nggak enak aja ngasih mereka terus, sedangkan ngasih terus. Lalu beneran yang kayak gitu ya. Malam telah larut dan suasana rumah Kay terasa sunyi, hanya diterangi oleh lampu ruang tamu yang temaram. Kay duduk di sofa, lutut ditekuk dan dipeluk, pandangannya kosong menatap layar ponsel yang sudah redup. Seharusnya ia sudah merasa lega karena tugas Butari sudah beres, atau setidaknya tenang karena seharian berinteraksi dengan sahabatnya. Namun malam ini ada beban tak kasat mata yang menekan pikirannya. Kata-kata Diva di sore itu terus berputar-putar di benaknya. Awalnya, Kay membela Saski dan Milly. Ia tahu mereka tidak bermaksud jahat. Mereka benar. Kay memang tidak terlalu suka toko buku, apalagi bazar. Ia akan cepat bosan dan mengeluh. Dan itu hanya akan merusak kesenangan mereka berdua. Bukankah lebih baik jika ia tidak ikut? Malam itu, Kay tidak lagi memikirkan tugas sekolah atau candaan di kantin. Ia hanya memikirkan satu hal, posisi dirinya dalam circle pertemanan yang selama ini ia yakini begitu erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Kay mulai mempertanyakan
Apakah ia benar-benar bagian dari mereka berdua, atau hanya orang ketiga yang berada di samping mereka? Dia memejamkan mata, berharap esok pagi perasaan tidak enak ini akan hilang, terbawa mimpi buruk yang terlupakan. Pagi harinya di SMA Harapan Bangsa, aura keraguan yang sempat menyelimuti Kay semalam masih terasa. Namun, ia berusaha menutupinya dengan senyum, seolah semua baik-baik saja saat bertemu Saski dan Milly di gerbang sekolah. Bel istirahat berdentang nyaring, memecahkan dengan kelas 12 yang baru saja selesai dengan pelajaran kimia. Saski, Milly, dan Kay segera membereskan buku mereka. Nanti dulu, biar gue ada apa nih? Mau makan? Gak ada tadi? Kayaknya gue mau ke dulu deh, sorry ya. Lu kenapa Ki? Sakit? Oh, enggak kok, gue gak sakit. Gue cuma mau ngerjain tugas dari sini lah, soalnya esanya belum. Bukannya kemarin gue lagi Saski ya? Oh, enggak, maksud gue cuma mau ngecek ulang bukunya ada yang salah gitu. Kalau kalian mau ke kantin, duluan aja nggak apa-apa. Udah, kita duluan aja ya. Ya, bye. Hai Kay, duduk di sini ya. Iya kak. Kok sini aja sih? Gue istirahat, bukannya imbang jangan apa-apa ya sih? Ya sih, tapi gue sebenarnya lagi mencoba untuk fokus sebentar sih biar gue lupa gitu sama tugas tadi. Oh, ini dia tugas Sinta. Iya, gue denger ya, tugas Sinta essay ini katanya banyak tembakan di bagian referensinya. Jadi lo itu pastiin kalau misalnya referensi itu harus kayak gitu. Iya. Ya gue nggak tahu sih. Soalnya gue ngambil jurnal yang kasih Saski ya. Menurut gue ya, jurnal yang Saski itu bagus aja. Cuma dia tuh terlalu umum. Jadi kayaknya pulang sekolah sih gue mau ke perpus buat nyari jurnal yang lebih spesifik. Jadi nggak pasangan yang lain. Tapi gue boleh ikut dong. Boleh. Lo kan jagonya nyari jurnal yang gak mainstream. Oke kalau gitu gue ikut. Kayaknya udah bagus juga. Tapi gue paling cuma bantu yang nyari bagian referensinya gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yaudah, sip. Oke. Bel pulang sekolah berbunyi, disambut gemuruh langkah kaki siswa dan siswi yang bergegas meninggalkan kelas. Kay buru-buru memasukkan bukunya ke dalam tas. Dia juga melihat Saski dan Milly sedang berjalan ke arahnya, mungkin untuk mengajaknya pulang bersama seperti biasa, atau setidaknya berpamitan. Namun, Kay tidak peduli. Perasaan ingin segera mencari referensi baru bersama Diva jauh lebih mendominasi daripada basa-basi pulang bersama. Kay tersenyum lebar dan langsung berdiri, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Saski dan Milly yang jaraknya tinggal beberapa langkah. Kay melangkahkan kaki keluar kelas. Lah, Kay mau kemana tuh? Kok dia bareng sama Diva sih? Dia juga nggak bilang ke kita nggak sih mau pergi? Boleh Kay, terus hari ini kenapa banget? Ya bikin bete aja. Gimana ya? Kalau di sini gimana? Enak gak sih kalau sini kayaknya sepi juga? Boleh, yuk. Enak sih di sini. Kan kayak sejuk gitu sih. Gue kayak jadi kepikiran deh. Mana? Tentang sastra ini. Jujur deh. Kalau nggak ada betah kayak gue tuh rasanya ya kayak itu dari lengkap aja. Kayak apalagi waktu lagi spend mereka tuh tetap berdua kayak biasa, kayak nggak ada yang nggak masalah buat mereka. Sebenarnya gue juga udah kayak ngerasa sih akhir-akhir ini mereka punya pembahasan sendiri, jok sendiri, jadi kayak gue bingung anjir. Terus lo tau kan pas mereka ketemu buku, mereka tuh kayak langsung ngajak gue kan, yang kata lo bilang juga at least ngajak gue biar kayak gue tuh merasa penting. Bukan bener, gue sih udah ngerasain dari lama. Menurut gue ya, dia tuh udah keren dari yang lo kira. Dan lo terlalu lama di bawah bambang Saski. Lo tau gak sih Saski? Dia tuh depan guru gue aja baik. Aslinya bersih banget gak sih? Lagi Milly, dia tuh pedes banget mulutnya. Apalagi ke temen-temen yang lain biasa aja.
Menurut gue ya, lu tuh dimanfaatkan sama mereka, dan lu kayak cuma ngambil tugasnya mereka, mereka enaknya. Jujur deh, gue iri banget sama tuh orang. Kayak siapa sih yang gak iri sama dia? Semua yang gue mau sama dia diembat gitu. Ini deh, kok lu tidak sadar kan kalau enak aja nih, kita bisa buat mereka tahu gimana rasanya maksudku. Hoax yang gak bakal bisa mereka sangkal. Kita bisa bikin foto yang bakal bisa Stephanie. Gue punya ide. Lo tau kan, Saski sama Dava itu dari kecil udah deket banget. Nah, kita buat foto seolah-olah mereka itu lagi pacaran. Angle-nya kita buat seolah-olah mereka itu lagi pelukan. Lo tau kan, kayak ayam sekarang itu canggih banget. Pasti katanya bakal nyata. Nah, kita bilang kalau foto udah dari aku aman nih, gimana? Ih, gila ya Allah. Kalau ketahuan gimana coba? Kita sendiri kan yang repot. Gak akan lah, kita kan cerdik. Tetangga aja di sekolah. Anggap aja di pemalasan, Kay, biar mereka kan harus nggak dianggap. Malam itu, di bawah keremangan cahaya perpustakaan, Kay dan Diva mulai bekerja, membuat foto palsu Saski dan Dapa, sebuah langkah pertama Kay ke dalam lingkaran permainan gelap. Ia memberikan kebencian kecil yang dihasut Diva, berubah menjadi keputusan untuk mengkhianati sahabatnya sendiri. Bel masuk sudah berbunyi, tetapi keramaian di depan mading di koridor utama SMA Harapan Bangsa tidak juga mereda. Beberapa siswa-siswi masih berkerumun, bisik-bisik mereka terdengar sangat antusias. Saski dan Milly baru saja tiba di koridor setelah dipanggil sebentar oleh guru BK. Wajah Saski masih tampak cemas, sementara Milly terlihat tegang dan siap membela. Ki, ada apa tuh rame-rame? Kalian kali ya? Udah tahu Bel. Tapi tadi baru kan gila sih, sumpah kayak parah banget. Itu dia orangnya, anak pintar, anak kesayangan guru. Pura-pura polos lagi di depan guru, padahal kelakuannya gue begini. Pacaran itu masuk di mana lagi, gak takut dosa ya? Dulu itu fitnah. Kalian tahu dari mana gue pacaran? Asal kalian tahu ya, gue sama dia itu cuma sepupuan. Sepupu? Alah, mana ada sepupuan kayak gini? Di, sama cintaan deh. Ini mau jujur aja deh, jangan bikin lo semangat. Atau emang lo sengaja cari perhatian, asal suci. Kalian tuh nggak tahu apa-apa, jangan asal sebar fitnah. Fitnah dari mana? Orang itu ada buktinya di mading. Kalian belum sama-sama bilang. Kalian iri ya sama Saski? Iri? Enggak lah, ngapain kita iri? Kita pasti ada hubungannya dengan Siapa ini ribut-ribut? Jangan datang tuh pas Gue sama Saskia cuma sepupuan ya. Itu namanya pencemaran nama baik. apaan foto muka dia itu? Gak usah ngeles deh. Nggak ngeles, emang itu faktanya. Allah basi. Kalian mah nggak tahu apa-apa, makanya jangan asal nuduh. Ada apa ini rame-rame? Kenapa kalian semua di luar? Kembali ke kelas sekarang. Dava, Saski, ikut ibu ke ruangan. Ibu sudah lihat pengumuman di mading. Ibu nggak menyangka kalian itu murid-murid yang teladan dan berprestasi. Sekarang, kalau foto itu tersebut tersebar pada guru-guru lain, bagaimana pandangan guru-guru lain terhadap kalian? Bu, itu fitnah, Bu. Saya sama Dava itu sepupu. Kami sama sekali gak pacaran. Iya bu, itu pasti ada yang edit fotonya dan berusaha memutarbalikan faktanya. Sepupu atau bukan, masalahnya foto kalian sudah menjadi konsumsi publik. Apalagi menyebabkan keributan yang sangat besar. Ini sudah mengganggu ketertiban sekolah dan mencoreng atau mencemarkan nama baik sekolah dan kalian. Maka dari itu,
Ibu akan mengambil tindakan yang sangat tegas, yaitu akan memanggil orang tua kalian. Selama menunggu keputusan dari sekolah, kalian ibu beri skorsing selama 2 hari. Bel istirahat berbunyi. Milly menarik napas panjang. Biasanya ia akan langsung menempel ke Saski. Kini mejanya kosong. Ia berjalan. Tujuannya hanya satu, Kay. Milly melihat Kay di ambang pintu. Namun Kay tidak sendirian. Ia sedang asik tertawa bersama Diva, salah satu siswa yang dikenal suka bergosip, meskipun tidak seperontal Gina. Jarak mereka sangat dekat, seolah sedang membicarakan rahasia besar. Oke, mau ke kantin? Iya. Bareng gue, Mil. Tumben sendiri, kemana Saski? Dia kan kemana Saski? Wey, si Dede, bilang Dede. Banget deh. Kemarin juga gue dengan dari si Gina, nangis tuh katanya. Hah? Kasian. Dia sebaiknya gimana lagi? Orang udah ada beritanya. Kalau yang sini kenapa harus gimana mata gitu? Gue jadi curiga. Sekolah nggak bukan anak udah, itu mah ini kan. Juga kita harusnya dia masih bukan hal itu aja. Ah udah deh, basic lo bisa nggak usah bawa dia. Ayo deh, kantin yuk, ntar keburu rame. Lah, gue gak diajak. Jalanan komplek perumahan terasa lenggang. Milly berjalan cepat, melintasi beberapa blok menuju rumah salah satu temannya. Tujuannya bukan rumah Kay, bukan pula rumah Saski. Milly, tumben. Gue butuh bantuan lo. Masuk dulu Mil, jangan di luar. Milly, tumben, mau ngapain? Jadi gini, Ki, gantung. Gue yakin Saski itu nggak mungkin bohong. Terus foto itu juga editan. Tapi masalahnya, gue nggak tahu siapa yang edit. Terus juga gue tahu dianya kenapa. Kita udah denger Mil, foto itu penyebaran cepet banget di grup sekolah. Kualitasnya lumayan meyakinkan sih, tapi shadownya agak sedikit aneh di sekitar kepala Saski, sedikit blur. Nah, itu maksud gue. Lo bisa ngecek kan? Maksud gue, lo bisa ngecek gak siapa yang pertama kali nge-upload foto itu, terus juga siapa yang bikin akun anonim itu. Lo bisa kan? Gue curiga sama Diva sih. Dipa, siswi itu. Dipa, kalau emang dia licik banget ya sih. Gila. Mil, dia itu kalau di depan banyak guru ya termasuk murid baik loh. Beda banget tuh sama si Gina, ya kan? Kalau emang dia bakal plot twist sih. Justru itu yang gue curigai, Dan. Biasanya orang yang kelihatan aman suka nyimpen sesuatu. Jadi gue minta banget ya bantuan kalian buat sampai cari akun anonim sampai ke akar-akarnya. Tolong banget ya. Gue mulai dari trace akun anonim yang post di maling online sekolah. Nah, ketemu. Gua gak bisa bilang nama orang ya sekarang. Tapi gua udah dapat lokasi tepat di mana foto itu pertama kali diupload di mading sekolah. Lengkap sama titik koordinat sama alamatnya juga. Alamatnya dekat perumahan kita juga. Ini gue gak tahu apa rencana lo, Mil. Tapi lo minta data aslinya. Jadi gue kasih ini alamatnya. Siapa Ki? Siapa orangnya? Siapa yang bikin? Ki, yakin lo? Ini kan bukannya rumah Diva ya? Bil, dengerin dulu. Jangan buru-buru ke sana. Lokasi udah diketahui.
ini buat bukti dulu aja. Kalau langsung datang nih, kita bisa ketahuan atau bisa balik nuduh lu. Sabar dulu. Gue gak peduli, dia udah ngancurin hidupnya Saski. Gue gak akan tinggal diem dan Sekarang masih sore. Kalau lo memang mau ke sana, kita butuh rencana. Jangan sendirian. gue harus kesana Ki. Dengan natap mata dia, gue bakal yakin 100%. Kalian udah membantu banyak kok. Makasih ya. Milly berlari sekuat tenaga. Ketika tiba di depan rumah dengan pagar besi minimalis berwarna gelap, Milly melambat. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena campuran kegelisahan dan kemarahan yang memecah. Rumah itu tampak tenang, lampu terus menyala, memancarkan aura normal yang kontras dengan kekacauan yang telah diciptakan penghuninya. Ia ingin mengetuk, ingin berteriak menuntut kebenaran. Namun, ia ingat pesan Gani, jangan gegabah, tanpa bukti fisik yang meyakinkan. Selain data digital dari Rizky, tindakannya hanya akan terlihat sebagai penyerangan pribadi. Milly hanya berdiri di sana, memandangi jendela kamar di lantai 2 yang lampunya menyala. Ia mengukir kuat-kuat alamat dan bayangan rumah itu di ingatannya. Misi malam itu bukan untuk konfrontasi, melainkan untuk menegaskan bahwa ia telah menemukan sasaran yang tepat. Ia harus menyusun rencana yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, skorsing Saski berakhir. Pagi itu, suasana kelas terasa berbeda. Saski datang dengan wajah sedikit lebih pucat daripada biasanya, tetapi senyumnya tetap hangat saat menyapa Milly. Semua mata di kelas, termasuk mata Diva dan Kay, diam-diam tertuju padanya. Bel istirahat berbunyi. Milly tidak perlu mencari. Dia langsung menarik Saski ke pojokan kantin yang paling sepi. Ki, gue seneng banget deh gue bisa balik lagi ke sekolah. Ya Mil, gue juga bosen banget gue di rumah. Jujur, gue malu walaupun gue tahu itu gak benar. Gue udah tahu siapa pelakunya. Kemarin Gani sama Rizky udah ngelacak juga. Terus kita udah tahu siapa yang pertama kali nyebarin foto itu sama yang bikin akun anonim. Terus dari alamatnya kita udah tahu juga. Dan itu rumah Diva. Diva? Gue gak nyangka kenapa dia bisa ngelakuin itu. Gue gak tahu kenapa dia bisa kayak gitu. Gue rasa dia harus dapat hal yang setimpal sama yang lo dapat. Ya gue lihat sekarang dia sama Kay juga udah lagi deket. Kayak dia nggak mikirin persahabatan kita. Jangan Bel, jangan buang-buang waktu dan energi lo buat balas dendam. Kalau kita balas, berarti kita nggak ada bedanya dong sama dia. Lo tahu kebenarannya aja tuh udah cukup. Biar guru yang urus. Gua cuma mau nama gua bersih, bukan malah bikin keributan baru. Tapi dia udah keterlaluan. Gua tahu, Mil, fokus kita sekarang itu tunjukin bukti dari Rizky ke guru-guru. Kalau sebenarnya itu fotonya editan, biar semua juga pada tahu. Jadi, gue janji. Beberapa hari kemudian, ketenangan di sekolah kembali terusik. Sejak Saski kembali, meski gosip tentangnya belum sepenuhnya hilang, fokus sudah mulai beralih. Namun, suasana mendadak ramai kembali saat bel istirahat kedua berbunyi. Kerumunan besar terbentuk di depan mading sekolah. Bisik-bisik yang mulai ngeliri kini menjadi dengungan keras yang tak bisa diabaikan. Diva yang baru saja keluar dari kelas bersama Kay merasa penasaran. Wajahnya tertekuk sebal karena merasa ada berita lain yang mungkin mengalihkan perhatian dari karyanya tempo hari. Mereka berdua berjalan mendekat. Saat mereka berhasil mendesak maju, pandangan Diva terhenti. Jantungnya terasa jatuh ke perut. Di papan mading, di samping foto-foto kegiatan sekolah, terpapang 3 cetakan foto besar yang dipasang mencolok dengan headline yang ditulis tebal. Ini wajah asli pembual hoaks dan korban berikutnya. Kenapa ini? Dasar lo muka dua. Jadi selama ini lo yang bikin ulah Diva, lo yang bikin Saski diskorsing. Gue gak nyangka ya lo ternyata licik. Kayak Diva, lo bisa-bisa bilang gue frontal, lo yang musuh dari belakang, ya akhirnya ketemu juga. Dan oke.
Saski, tapi tega banget ikut-ikutan si Diva. Gak usah ngelak deh, kayak lu tuh dulu ditempel banget sama si Saski. Tapi sekarang lu malah nusuk dia dari belakang. Lu lebih licik daripada si Diva. Minimal kayak si Diva lah, terang-terangan musuhin si Saski. Lu tuh teman, tapi malah teman. Malu-maluin Kay, padahal lo bilangnya sahabat. Tapi saat si Saski susah, lo malah ikutan ngebully di belakang kayak munafik. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Gue gak bisa itu buat jatuhin dia dari belakang ya. Gak menusuk apanya kayak kalau tadi mading itu jelas-jelas ada lo juga di depan komputer. Lo juga ikut campur tangan kan? Dan dia nggak aja, kalau pada emang iri kan sama Tia. Udah pikir kita motor kayak gitu gak tau malu. Pikir dengan lu nyebarin foto gua sama Satya, reputasi lu bakal naik. Lu mau jadi pahlawan. Lu bikin candaan di atas posting dan kehormatan orang lain. Lu nggak mikirin apa konsekuensinya buat gua sama Saskia. Gua nggak habis mikir sama kalian berdua. Cepat lu cari datang. Ibu Diva datang ke sekolah dan ekspresi kaget yang bercampur malu setelah mendengar semua penjelasan guru. Melihat bukti digital yang diserahkan kepala sekolah, Ibu Diva tidak hanya marah karena fitnah yang dibuat putrinya. Ia hancur karena foto pribadinya yang sangat memalukan dan bersifat pribadi ikut terekspos ke seluruh sekolah. Setelah menghadapi interogasi sekolah dan janji hukum skorsing penuh hingga ada keputusan lebih lanjut, Ibu Diva membawa putrinya pulang dalam keheningan yang dingin dan mematikan. Begitu tiba di pagar depan rumah, Ibu Diva sudah tidak bisa untuk meluapkan emosinya. Berani-beraninya ya kamu? Maaf Bu. Maaf, kamu masih bisa bilang maaf setelah apa yang kamu lakukan ini. Kamu nggak mikir apa akibat dari semua perbuatan kamu ini, Diva? Bukan cuma nama kamu yang hancur, bukan cuma nama kamu yang buruk, bukan cuma nama teman kamu yang kamu fitnah itu. Itu foto ibu. Kamu tahu dari mana foto itu? Foto itu sudah lama ibu kubur dalam-dalam. Terus sekarang kenapa bisa ada di tangan kamu? Dan yang lebih parahnya, foto itu bisa ada di badik sekolah kamu. Kamu bisa mikir nggak? Aku nggak tahu Bu. Aku cuma fokus sama foto Saski dan Dava. Aku nggak tahu siapa yang foto ibu. Halah, jangan bohong ya kamu. Kamu pasti ada hubungannya kan dengan semua masalah ini. Kamu main kotor. Kamu ngehack data orang lain, sekarang orang lain itu ngehack data kamu. Mereka mau balas dendam dan kamu nyeret-nyeret ibu ke dalam masalah ini. Kamu nggak bisa mikir apa yang bakal teman arisan ibu pikirin kalau sekarang mereka tahu masalah kamu ini. Apa yang teman bapakmu pikirin kalau misalnya mereka tahu masalahmu ini. Reputasi keluarga kita udah hancur gara-gara kejahatan sama kelicikan kamu. Kamu pikir selama ini ibu kerja buat apa? Buat kamu. Tapi kamu tega ya, malu-maluin ibu gini. Kamu benar-benar udah melukai hati ibu, Diva. Ibu udah gak peduli lagi sama hukuman yang kamu terima dari sekolah. Yang ibu pedulikan sekarang adalah kamu yang udah merusak reputasi keluarga kita. Mulai sekarang, semua fasilitas kamu akan ibu ambil. Mulai dari HP, laptop, dan semuanya. Mulai sekarang juga ibu harus berpikir dengan keras bagaimana caranya agar melebihi keluarga kita kembali. Dan kamu, Diva, kamu harus bertanggung jawab sama semua kekacauan yang udah kamu lakuin. Keesokan harinya, rumor yang bermula dari mading sekolah mulai merambat cepat ke lingkungan perumahan. Foto yang dipasang Mili, terutama yang menyangkut Ibu Diva, dengan cepat menjadi pembicaraan hangat di kalangan ibu-ibu komplek. Teknologi digital memastikan bahwa gambar tersebut sudah berpindah dari ponsel ke ponsel, bahkan sebelum Ibu Diva sempat mencerna sepenuhnya apa yang terjadi. Pagi menjelang siang itu, saat Ibu Diva masih mengurung diri di rumah, merasa terlalu malu untuk keluar, dua tetangganya, Bu Mega dan Bu Lastri, kebetulan bertemu di depan gerbang komplek, hendak menuju warung sayur. Bu Mega, dengar-dengar dari Bu RT, katanya anak Bu Diva bikin ulah di sekolah ya? Jadi tanya lagi Bu, saya aja sampai gak mau nyebut. Bukan sekarang tuh ya, kalau cuma kata kamu sampai inspirasi. Itu bukan yang paling parah Bu, yang bikin sakit itu kata ibunya. Ya ampun, saya gak nyangka orang yang paling bikin agak habis di teman kita, katanya itulah astagfirullah. Katanya itu dipakai buat dendam gara-gara ulah anaknya. Itu Bu, saya lihat, makanya saya bilang anak itu pembawa sial. Harusnya kalau mau jahat,
jangan melibatkan aib orang tua. Kasihan si Ibu Diva, ya walaupun dia sering sombong tentang suaminya. Kita tetangga cuma bisa prihatin. Prihatin gimana? Saya biar kalau itu memang dekat dari keluarganya. Duh, kok saya daripada tersangka buruk ya? Pokoknya Bu, mulai sekarang harus hati-hati kalau bikin anak ke mereka. Kali anak kita jadi ikut-ikutan korban fitnah kayak gitu. Benar sih. Bu, bisa saya. Pembalasan yang dirancang Mili telah membawakan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekedar hukuman sekolah. Diva dan Kay tak terbantahkan bersalah atas pemfitnah digital. Akhirnya dikeluarkan secara resmi dari sekolah. Bagi Kay, hukuman ini berlipat ganda karena prestasi akademiknya yang tercemar aib pengkhianatan membuat beasiswa yang selama ini ia andalkan langsung dicabut, menghapus semua peluangnya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang sama. Namun, beban terberat jatuh pada keluarga Diva. Aib yang terekspos, terutama foto pribadi ibunya, menyebar tak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga ke seluruh komplek perumahan, merusak reputasi yang selama ini dijaga. Rasa malu dan tekanan sosial yang berlebihan membuat keadaan mental Ibu Diva memburuk drastis. Ia sangat stres, mudah menangis, dan menunjukkan tanda-tanda kestabilan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ja'akum fasiqun bidaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Meanwhile, Ini manusia tembus pandang. Dia harus disiram dengan lilin. Tengoklah Tuhan. alamak. Adit, tolongin Dit. Tuh, aku dah. Ayo udah. Agak nyanyi sama-sama. Anggo, geleng-geleng, tunduk. Tak dapat tangkap. Di mana? Kau mau ke sana? Di sana ada siapa?